Kita hanya tahu separuh-separuh, tapi udah praktek duit real. Apa yang membedakan ngerti price action dan bener-bener master di situ? Ternyata mental state kita itu ada pattern nih teman-teman. Kalau aku mau ngulang lagi dari awal, aku malah akan belajar ini. Bukan belajar teknikalnya dulu, bukan. Aku akan belajar price action susah ya. Langsung jujur di awal toh. Yes, it is. Video kali ini itu tentang 4 major block belajar price action secara teknikal ya, secara teknis. Secara teknisnya seperti apa? Blok pertama, ya kita ngomong fase pertama ngono. Ini tuh fase-fase kepo. Fase awal, aku inget aku pas pertama kali belajar price action, lihat ada orang entry pucuk gitu. Kok bisa ya? Tapi orang-orang di Indonesia pada saat itu menganggap entry pucuk itu bahaya. Mencoba nangkep pucuk itu bahaya. Karena pada saat itu trader Indonesia di lingkunganku itu mayoritas trading trend, jadi mereka riding the trend gitu. Pada saat itu lumayan challenging juga secara lingkungan, aku lihat. Ya ini fase-fase dimana kita baru nemu sesuatu yang baru. Nah jadi kalau kalian nemu di forum, chartnya clean, beberapa garis dan kotak, lalu entry pucuk, that's PA, price action. Ya di fase ini kita itu fase-fase akumulasi. Ya mau searching Google, tanya temen, bla 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 bla. The problem is belajarnya random. Karena price action versi tiap orang bisa beda. Nah dulu literasinya sedikit ketika aku di awal-awal. Literasinya sedikit. Ya beberapa dapat sih penggalan-penggalan real price action kayak Quasimodo, supply demand, SR, liquidity zone gitu. Istilah fair value gap kan baru kemarin ini kan. Nah di awal ketika kita mengakumulasi pengalaman itu, kita nggak tahu mana building block price action itu mana aja sih. Nah ini bias pertama, bias dari luar. Terlalu banyak informasi soalnya. Tapi bias nggak hanya dari luar, dari dalam pun ada bias loh teman-teman. Kalau kalian masuk forum price action, kalian akan lihat mungkin ada orang-orang yang belajar di awal. Mereka masih pakai pengetahuan sebelumnya, keyakinan mereka sebelumnya di price action. Iya nggak apa-apa. Aku dulu juga gitu. Karena price action ini sudut pandang yang berbeda gitu loh teman-teman. Ayo kalian yang pertama, yang udah lama belajar price action, bisa coba komentar nggak? Pergeseran apa sih dari pengetahuan sebelum price action ke price action? Pengetahuan seperti apa? Shift sudut pandang seperti apa sih yang kalian alami gitu. Yaitu rintangan pertama, belajarnya nggak terstruktur. Nggak apa-apa lah ya, namanya awal. Dari pengalamanku loh ya, aku ngomong pengalamanku. Untungnya sekarang kan udah ada forumnya atau teman-teman, udah ada grupnya diskusi spesifik price action. Kalau grup diskusi kebanyakan ya di Indonesia ya, itu cara analisanya tiap orang random dalam satu grup. Jadi lumayan jarang loh dari satu forum, satu grup itu yang analisanya itu selaras, sudut pandangnya selaras. Ya rata-rata grup sekarang sih apa sinyal trading, lalu penggembira, aku profit. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalian lagi gabut lah, kalian ingin penggembira ya monggo. Nah di fase pertama ini jebakannya adalah kita hanya tahu separuh-separuh, tapi udah praktek duit real. Ya kampret. Kalau aku mau ngulang lagi dari awal, aku malah akan belajar ini. Bukan belajar teknikalnya dulu, bukan. Aku akan belajar kenapa market itu bergerak. Apa niat para pelaku di market apa? Apakah ada konflik of interest? Lalu bagaimana sih mekanisme harga bergerak itu bagaimana? Nah, dengan mempelajari hal-hal itu, dengan tanya lalu riset hal-hal itu tadi loh, sebenarnya itu building block price action paling basis. Karena price action itu kita nggak engulfing, bearish, sinyal sell. Sudut pandang trader PA malah kenapa kok turun? Apakah ini doktrin? Faktor apa yang membuat ketika ada bearish engulfing itu akan langsung drop? Opo? Jadi fase pertama ini itu fase mengakumulasi. So, fase 2, blok kedua. Karena yang fase pertama tadi kita kan mengakumulasi informasi kan ya. Nah, di fase kedua ini itu fase filtering.
Karena yang aku pelajari di awal itu sama yang bener-bener works di trading plan itu nggak semua. Ayo trader PA, apa yang kalian pelajari dulu di awal tetek bengek ABC dengan berbagai macam istilah itu, yang bener-bener kepake di real case di trading system itu berapa faktor sih? Supply, demand, SR, konfirmasi. Ya itu aja toh. Tapi kalian kan tahu jauh lebih banyak dari itu kan. Tapi yang works, yang applicable kan hanya beberapa. Nah, fase kedua ini itu filtering. Ini adalah fase di mana yang aku kira penting ternyata nggak penting. Dan yang kukira nggak penting ternyata sangat penting. Lumayan proses lama. aku lumayan lama. Aku merasa sangat terbantu sih ketika aku diskusi sama trader price action yang lainnya. Jadi di fase-fase filtering ini sangat membantu banget kalau kita saling diskusi sama yang lain. Jadi kalau ada otak itu nggak hanya mulek di satu kepala gitu. Tentu entry ini berdasar trading plan masing-masing. Cuman basisnya konsep price action apalagi yang baru-baru perlu didiskusikan. Nah, akan sangat membantu sekali jika ada rekan atau forum diskusi untuk ngobrolin price action gitu. Apalagi sama orang yang duluan praktek price action. Nggak wajib sih, nggak wajib. Kalau kalian mau filtering sendiri, ya monggo. Pakai kepala sendiri ya monggo. Cuman rodok lama. Bagian dari price action yang paling membuatku bingung lama itu konsep flag FTR, failure to return. Itu lama banget. Apa sih maksudnya? Konteksnya apa sih gitu? Lama. Seberapa lama? Lebih dari setahun. Di fase kedua ini kita belum ke trading plan loh ya. Belum ke trading plan, belum ke eksekusi. Ini adalah fase kita mempertanyakan kembali. Aku ini adalah fase-fase di mana aku mempertanyakan kembali tiap titik, tiap konsep-konsep price action aku pertanyakan lagi. Kayak dulu ya, candle pattern. Apa sih sebenarnya candle pattern itu apa? Supply itu apa? Demand itu apa? Struktur itu apa? LS itu apa? Jadi aku tulis tuh. Lalu di tiap konsep apa sih yang aku pahami? Semua faktor ini harus nyambung. Semua faktor ini namanya satu konsep PA, kan harus sinkron kan. Nah, ternyata begitu aku telisik, kita ambil contoh saja struktur dan candle pattern. Nah, kalau ngomongin struktur kan N kayak gini kan. Dari atas ke bawah, retrace dan turun. Lalu zona bagus adalah zona yang mengcrossing SR. Ini contoh di kirinya ada SR gitu. Oke, break, retrace, lanjut kan. Berarti kan SRSD-nya yang ini kan, support resistance, supply demand-nya kan yang ini. Tapi ada kasus-kasus lain. Bagaimana kalau ada zona kucil kayak gini dan kayak gini? Zonanya yang mana gitu kan? Apakah zonanya yang ini? Nah, di Discord. Nah, ini contoh yang bagiku yang paling mind blowing ya. Oke, ini contoh nih. Nah, di sini kan ada SR kan di angin ini. Lalu SR di crossing. Lalu cari drop base drop kan. Nah, di sini kan. Oh, drop base dropnya yang ini gitu. Yang bener, ngono kan. Ternyata setelah di zoom, pairnya eksak sama, SR-nya yang ini. Ternyata pengkolannya yang ini, yang pertama kali ngebreak yang nge-crossing yang ini, tuh kan rejectnya, pucuk kan. Nah, kenapa ini krusial? Kenapa ini krusial? Karena di time frame, ini contoh di time frame 30 menitan kelihatan yang ini nih pengkolannya. Begitu di entry dan SL di atas ini kan ke SL kan. Tapi kalau konsep price action, pengkolan pertama yang ini dan dapat pucuk pula. Entry di stop loss-nya trader yang hanya fokus candlestick time frame. Nah, dari situ aku kan mempertanyakan kan. Artinya kalau real pergerakan harga, acuanku seharusnya
melampaui pattern candlestick, melampaui time frame. Kalau acuanku adalah real pergerakan harga, maka real pengkolannya itu ini dong. Kan real pergerakan harga kan, ya kan? Real pergerakan harga kan pengkolannya yang ini, yang crossing ini. Loh Pak, ini kan low Pak. Ini kan di sini low, hanya shadow. Tapi yang pertama kali nge-crossing yang ini. Menurut kalian, real pergerakan harga dan candlestick lebih basis yang mana sih? Candlestick kan hanya pembungkus harga toh. Nah, dari situ aku mulai mempertanyakan lagi, candle pattern itu works atau enggak? Karena candle pattern itu dipengaruhi oleh time frame. Iya kan? Ini fase filtering. Itu salah satu contoh fase filtering. Ya akan sangat terbantu sih kalau ada lawan bicara gitu di forum. Loh Pak, artinya trader price action itu rempong dong. No. Trader PA hanya mempertanyakan konsep yang sudah ada dengan logika. Masuk nggak nih logikanya? Meskipun itu konsep yang banyak diadopsi, aku sendiri, meskipun banyak orang yang meyakini suatu hal itu benar, tapi kalau dipertanyakan kok ada logika yang nggak sinkron. Kalau aku sih manut logika aku sendiri. Aku bukan contoh yang baik teman-teman. So jangan contoh aku. Gampang mempertanyakan soalnya. Ya bagiku kalau langsung percaya kalau A itu A, bagiku itu doktrin. Tanpa berpikir kenapa pattern itu terjadi gitu. Kalau aku loh ya. Kalau aku. Karena ketika eksekusi nanti, aku nggak mau meninggalkan keraguan. Eksekusi ya eksekusi gitu. Dan urusanku dengan market. Jadi perkara teknik kalau bisa nggak ada yang diragukan lagi. Teknik yang aku aplikasikan loh ya. Ketika sudah praktek, kalau bisa nggak ada satu titik pun yang diragukan. Tinggal aku market, aku sebagai eksekutor dan market. Nah, ini fase ketiga. Fase pertama tadi kan akumulasi informasi. Fase kedua itu filtering, yang benar-benar penting yang mana dengan diinvestigasi satu-satu pemahaman kita. Nomor 3 itu penempatan. Ini ketika aku paham ini itu kayak pencerahan kedua gitu. Kayak pencerahan kedua di trading PA. Dulu aku kira Quasimodo itu sebuah pattern dulu. Lalu yo standar loh ya. Quasimodo memang sangat mirip HNS. Contoh ini ya. Memang sangat mirip HNS. Tak kira ini tak kira ini adalah pattern. Oke, di sini ada bahu kirinya ngono kan. Ketika retrace masuk di bahu kirinya ngono. Lalu targetnya high atau low. Dulu kan nggak tahu targetnya kemana. Lalu stop lossnya di sini. Ternyata salah. Quasimodo itu Quasimodo karena berbeda dengan HNS kan. Kalau aku perlakuan sama dengan HNS, loh, apa bedanya? Kenapa Quasimodo nggak dinamain HNS saja kan? Jarang work sih Quasimodo. Dengan keyakinan seperti itu tadi, Quasimodo jarang works kalau di backtest. Setelah aku mengetahui itu, ternyata Quasimodo itu bagian dari reaksi dari zona supply yang ada di kirinya. Supply atau demand di kirinya maksudnya. Jadi ya Quasimodo itu nggak bisa berdiri sendiri. Ini bagian dari reaksi. Tuh, kepala nancep di demand contoh. Lalu harga break drop yang ini. Ini baru Quasimodo. Targetnya next ini. Nah, ternyata price action itu semua bentuk pattern zona-zona yang sudah kita pahami itu dikelompokkan jadi 3. Well, realnya sih bukan pattern gitu, cuman untuk keperluan komunikasi aku ngomong pattern. Jadi pattern price action itu dikelompokkan jadi 3. Past, zona di kiri di masa lalu yang kita mapping, tempat kita persiapan untuk mencari entry. Ada past, ini tempat untuk cari entry, mencari entry ya, bukan entry, cari entry. Apa aja past kan ada SR, ada SD, LS dan lain sebagainya. Nah, dari past ini lalu kan past kan kayak begini kan. Nah, lalu ada kita nunggu kan.
Nah, lalu kita nunggu kan perjalanan harga menuju situ kan. Nah, perjalanan harga ini itu adalah kelompok kedua, namanya approach. Pendekatan seperti apa sih yang bagus gitu kan? Oh, ini resisten kuat, ini past yang kuat nih, ini SD yang kuat. Ketika harga ke situ, approach-nya ini legang-lenggongnya tariannya kayak apa ini? Desa penari. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu loh kan. Lalu ada yang namanya reaksi. Dan Quasimodo itu bentuk dari reaksi dan nggak bisa berdiri sendiri. Ini reaksi. Dan ini targetnya. Segini ini. Pak, Quasimodo bukannya reversal sebuah tren. Bisa jadi, cuman nggak selalu. Karena trader PA melihatnya zona pertama di mana kita zona cari entry, zona kedua di mana reaksi itu terjadi, dan zona ketiga di mana itu target. Just 3 of this. Yang tangkapable hanya ini. Tuh PA. Jadi bagi kalian yang mau di awal belajar PA, itu pengalaman aku. Lalu that's all. Tapi apa yang membedakan ngerti price action dan bener-bener master di situ? Nggak selalu profit. Cuman really bener-bener bisa manfaatkan itu untuk cari profit di market sebagai analisa. Jurnal. Ini blok ke 4, blok terakhir. Ya ada banyak sih manfaat jurnal. Yang pertama sebagai pengembangan bagaimana cara kita eksekusi. Kita bisa mengupdate dinamisme market, algoritma ini kayak apa. Karena ini krusial. Trader price action sejati akan merecord setiap tradingnya tanpa ini kayak apa ya, ini soulnya yang bedakan trader PA dan yang lain. Ini jurnal dari rekordan jurnal trade kita itu, dari real trade kan nanti ada banyak kan, lalu dipelajari, dari situlah price action berkembang. Karena ini secara konsep mudah, semua itu mudah dan simple dan beautiful secara teori. Dalam prakteknya pattern yang perfect, chart pattern pula yang perfect itu hanya di buku teori. Nah, dalam prakteknya kan nggak beautiful kayak gini nih. Dalam praktek kan nggak beautiful kayak begini. Teori kan oke. Ini ada zona 1 cari entry, zona 2 cari reaksi, zona 3 untuk target. Nah, dalam prakteknya bagaimana kalau zona 1 ini terlalu lebar kayak begini, atau bahkan segini, atau bahkan selebar ini? Dan ada reaksi. Stop loss-nya ada di mana? Apakah kita langsung PO di sini setelah terjadi reaksi? Apakah entry di sini? Nah, ketika real praktek, nanti pengalaman kita diuji dari situ. Real case-nya kayak gini lah. Ya secara trading plan pakem seharusnya ya, sebelum nge-trade seharusnya pakem. Ada A, ada B, ada C. Cuman ada skenario kampret yang mungkin membuat kita bingung sebenarnya enggak. Oke, di sini ada zonanya besar gitu kan. Ada yang zona 2-nya besar kayak begini, mepet-mepet sama zona 3 kayak begini. Tak bedain warnanya. Ini pakai warna biru, ini pakai warna ungu. Yang ini, hijau aja. Oke. Bagaimana jika zona biru mepet zona hijau? Nah, dalam prakteknya teman-teman, memang kayak begitu. Dari jurnal inilah nanti kita pelajari lagi, diskusikan lagi di forum, lalu ditarik kesimpulan. Bagaimana? Tentu perlu logika dan pengujian juga. Itu perlu. Jadi kalau diskusi di forum itu enggak opini aja gitu. Apalagi bagi kalian yang aktif di forum, kalian tahu kan maksudnya apa. Secara teori mungkin simpel. Cuman dalam prakteknya market nanti tariannya itu bisa beda gitu. Apa di forum Discord, forum diskusi ya, tukar pendapat, dan bukan sinyal, nggak ada sinyal. Apakah trading dengan sinyal itu salah? Nggak salah, nggak bener sih bagiku. Konsekuensi juga. Cuman kalau aku mau trading ya skill kan yang diasah, kemampuan kemandirian untuk nge-trade kan, tanpa bergantung pada yang lain menurutku. Cuman jika ada kalian yang seneng sama sinyal, mungkin price action bukan tempat kalian. Ya monggo, konsekuensi kalian ya kan.
Oke, ini nih yang terakhir dari jurnal. Jurnal sebagai monitoring dan alasan introspeksi. Jurnal bukan hanya sekedar buy atau sell ya. Kalau aku sih bagiku sangat diperlukan untuk merecord mental state kita saat nge-trade. Dan ini temuanku. Ternyata mental state kita itu ada pattern nih teman-teman. Nah, wait. Contoh loh ya, ini pattern dalam diriku. Ketika aku 3 kali SL berturut-turut, tulis nih, SL. Ke 4 kalinya mau eksekusi agak down. Dalam beberapa case yang terjadi gagal eksekusi, yang beberapa kasus seharusnya profit kan yang trade keempat, tapi gagal aku ambil karena depresi. Itu dia. Ternyata itu berpattern. Polanya kayak gitu, pokok 3-4 kali SL berturut-turut wes seterusnya mental down dan gagal untuk eksekusi, sehingga nunggu beberapa hari lagi supaya sembuh. Kalau ini rempong sih aku rempong kan. Biasanya kan di awal kan trader kan entah sangat serakah atau sangat ketakutan. Nah aku ya jujur aja, kelemahanku penakut. Aku penakut. Yes, hore. Aku penakut dan bangga. Bayangin kalian punya trade yang gak hanya entry exit tok, yang gak hanya alasan kalian entry dan exit tok kalian tulis, tapi juga mental state. Itu dalam 5 tahun kita akan dapat buku terbaik trading yang pernah kita baca. Bukan dari pengalaman orang lain, dari pengalaman kita. Bayangin 5 tahun itu segepok. Itu udah jadi kitab kalian itu personal. See you at forum.